Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas terkait analisis pembiayaan part yang ketiga, yaitu pembiayaan mudorobah dan musyarakah. Sebelum masuk ke teknis perhitungan, ada beberapa hal yang harus di-highlight dalam menganalisa pembiayaan mudorobah dan musyarakah. Yang pertama adalah terkait usaha yang akan dibiayai. Itu harus kita bisa analisis dengan mendalam apakah usaha ini layak atau tidak diberi pembiayaan menggunakan pembiayaan mudorobah maupun musyarakah. Kita harus kelayakan tersebut bisa kita lihat dari yang pertama adalah dari laporan keuangan. Apakah perusahaan ini atau bisnis ini mempunyai laporan keuangan yang baik? Idealnya memang harus punya suatu bisnis harus mempunyai laporan keuangan yang bisa diakses secara bulanan. Kita bisa lihat rekodnya bulanan maupun triwulan maupun tahunan. Sehingga dari sana kita bisa tahu, oh bisnis ini baik kinerjanya, oh bisnis ini mungkin kurang baik, seperti itu. Dan kaitannya dengan laporan keuangan juga trennya akan terlihat kalau paling tidak jangka waktu berjalannya bisnisnya 2 atau 3 tahun. Sehingga ketika sudah 2 atau 3 tahun kita bisa lihat bisnis ini sudah stabil atau tidak. Nah, ini juga yang menjadi kendala kenapa banyak usaha mikro kecil menengah itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dibiayai dengan mekanisme pembiayaan mudorobah maupun musyarakah. Kendala utamanya adalah minimnya sistem pencatatan keuangan sehingga tidak bisa ditemukan laporan keuangan yang baik. Sehingga bank kesulitan untuk memberikan analisisnya. Karena bank di sini dalam mudorobah dan musyarakah perannya itu ibarat sebagai seorang investor yang ingin menginvestasikan dana yang dimilikinya ke suatu bisnis tertentu. Nah, otomatis investor harus tahu bisnis ini berjalannya seperti apa. Karena apa yang akan didapatkan oleh investor itu sesuai dengan kinerja dari usaha yang dibiayai tersebut. Kalau usahanya kinerjanya bagus, maka nanti investor akan mendapatkan return atau akan mendapatkan share yang bagus juga. Tapi kalau kinerjanya jelek, maka juga akan mendapatkan share yang jelek atau bahkan merugi. Sehingga laporan keuangan itu penting. Kemudian yang kedua, dari sisi nasabah atau dari sisi bisnis itu juga harus ketika mereka punya laporan keuangan yang baik, kemudian mereka ada keinginan untuk menambah modal atau keinginan untuk adanya suntikan dana, berarti kan mereka menganggap usaha ini butuh untuk dikembangkan, usaha ini punya prospek untuk dikembangkan, sehingga untuk mengembangkannya tersebut itu tidak lagi bisa di cover dengan sumber pendanaan internal dari modal pemiliknya, sehingga butuh suntikan dana. Suntikan dananya bisa berupa menjual sahamnya atau juga bisa juga berupa mengajukan pembiayaan atau mengajukan kredit ke perbankan. Sehingga ketika mengajukan pembiayaan ke bank syariah, otomatis harusnya pengusaha tersebut dia sudah punya gambaran, oh tujuan dari pembiayaan saya itu untuk pengembangan seperti ini. Misalkan sekarang kinerjanya seperti ini, kemudian akan saya kembangkan dengan rencana seperti ini, kemudian nanti setelah dapat suntikan dana, gambaran pendapatannya akan meningkat sekian, kemudian keuntungannya akan meningkat sekian. Nah, itu harus bisa digambarkan oleh nasabah selaku yang mengajukan suntikan dana tadi. Sehingga selain laporan keuangan juga penting adanya gambaran atau bisnis plan atau gambaran pengembangan bisnis. Karena kalau sebatas bisnis plan, kalau usahanya belum berjalan juga tidak bisa diukur apakah usaha ini bagus atau tidak. Dan bank sendiri tidak jarang ya memberikan pembiayaan kepada usaha yang belum berjalan. Karena dana yang dikelola oleh bank itu bukan dana dari internal bank itu sendiri, tapi dominasinya adalah dari dana masyarakat yang ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil, yang harus juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga tidak bisa memberikan pembiayaan ke
bisnis yang baru sebatas akan bisnis plan. Kemudian yang berikutnya, dinamikanya juga dalam penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil adalah terkait tarik ulur antara risk and return. Sebagaimana kita ketahui, idealnya kalau risknya tinggi, maka kompensasinya adalah akan adanya prospek return yang tinggi juga, sehingga risk yang tinggi itu diambil seperti itu. Nah, tapi ketika kita lihat di pembiayaan mudoroba dan musyarakah, kalau dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, misalkan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah itu bank memiliki kepastian pendapatan, karena pendapatan bank dari pembiayaan murabahah, jual beli murabahah adalah berupa margin. Dan margin itu ditentukan di depan, nominalnya jelas, tinggal nanti menunggu diangsur oleh nasabah. Sehingga kepastian pendapatannya jelas. Dan juga tidak ada kaitan antara bank dengan kinerja dari bisnis yang dibiayai ketika bisnis tersebut menggunakan mekanisme pembiayaan jual beli murabahah. Misalkan bisnis yang dibiayai ternyata kinerjanya menurun, maka tetap nasabah tetap wajib memberikan margin dan juga angsuran harga belinya sesuai dengan kesepakatan di awal. Tidak ada kaitannya dengan naik turunnya bisnis. Ini berbeda dengan pembiayaan mudorobah. Dalam pembiayaan mudorobah, yang pertama adalah kita tidak bisa memprediksikan secara pasti 100% berapa sih pendapatannya nantinya. Kita hanya bisa memprediksikan berdasarkan data historis, kemudian berdasarkan gambaran yang diajukan oleh nasabah, kemudian kita kaitkan dengan keadaan ekonomi. Nah, di situ kita bisa lihat, prospek bisnisnya seperti ini. Jadi ketika sohibul mal, bank memberikan dananya, maka mudorib nanti akan menghasilkan kinerja sekian. Hanya sebatas itu. Nah, dan penuh ketidakpastian karena tidak ada yang bisa memprediksikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya seperti tahun 2020. Mungkin banyak bank yang memberikan pembiayaan di tahun 2019 menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak memprediksikan akan terjadi pandemi seperti tahun 2020. Sehingga itu pasti akan berpengaruh terhadap return. Nah, di sini kita kenal dengan istilah uncertain return atau return yang tidak pasti nominalnya, tidak bisa diprediksikan, hanya tidak bisa dipastikan, hanya bisa diperkirakan atau diprediksikan. Sehingga di sini juga ada korelasinya dengan yang namanya high risk. Asetnya di sini atau aktiva berupa pembiayaan mudorobah musyarakah ini cenderung high risk. Sehingga bank menghadapi dua hal, yaitu high risk dan uncertain return. Sehingga otomatis logikanya bank akan memberikan pembiayaan dengan mekanisme mudorobah dan musyarakah. Selain kriteria bisnisnya harus bisa diprediksi dengan laporan keuangan dan proposal bisnis tadi, bank juga akan memberikan itu kalau prospek return-nya juga menarik. Jadi kalau return yang nggak pasti itu cenderung menarik gitu. Oh, bisnis ini akan berkembang sekian, sehingga return-nya yang kemungkinan nanti akan didapat oleh bank bagi hasilnya adalah sekian, adalah cukup besar seperti itu. Dan dipastikan juga itu pasti lebih besar daripada fixed return dari margin murabahah. Misalkan margin murabahah rate marginnya mungkin di angka 15-an gitu, 15%-an per tahun. Nah, pembiayaan mudorobah ini ketika dihitung bagi hasilnya dikonversi menjadi rate itu misalkan di angka 30%. Misalkan bagi hasil 40 kemudian dikonversi menjadi rate mungkin di angka 30 atau 25%. Itu kan cukup tinggi sehingga bank akan berani menyalurkan pembiayaan tersebut dari sudut pandang risk and return. Nah, kemudian juga poin berikutnya adalah mungkin tadi juga sudah kita singgung ya, terkait bank itu dalam bisnis perbankan punya yang namanya target keuntungan, punya yang namanya target profitabilitas yang itu diturunkan ke dalam
bisnis-bisnisnya, yaitu dalam pembiayaan. Nah, sehingga target keuntungan bank ini ada berapa, kemudian nanti akan dibandingkan dengan yang namanya prediksi kinerja usaha yang dibiayai. Seperti tadi, bank maupun nasabah, kalau nasabahnya tidak bisa memprediksi, maka bank harus membantu memprediksi, karena banyak juga bisnis yang sebenarnya bagus, tapi nasabah tidak mampu memaparkan bisnis tersebut, sehingga bank harus peka untuk bisa mencari, untuk bisa mengeksplor bahwasanya bisnis ini punya prospek yang baik ketika diberi suntikan dana. Sehingga dua hal ini juga penting, target keuntungan bank, kemudian prediksi kinerja usaha yang akan dibiayai. Itu adalah beberapa dinamika dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil yang menjadi pertimbangan, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan mudharabah dan musyarakah itu jumlahnya atau persentasenya itu sangat kecil sekali dibanding dengan pembiayaan murabah, jual beli murabah yang mungkin di atas 90%, 90 bahkan sampai 98%, bahkan beberapa bank itu ada yang sampai 100% pembiayaannya cenderung ke pembiayaan fixed income seperti murabah, dan pembiayaan bagi hasilnya hampir tidak ada. Seperti itu yang pertama terkait dinamika penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Selanjutnya setelah ini kita akan bahas terkait bagaimana proses perhitungan pembiayaan berbasis bagi hasil. Terima kasih.